Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, Your presence never leaves me, and You'll never forsake me. Oh, Your presence never leave me, and You'll never forsake me. Oh, Your presence never leave me, and You'll never forsake me. Oh, Your presence will never leave me, and You'll never forsake me. Oh, Your presence never leave me, and You'll never forsake me. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu.
Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, oh, oh. Tiba waktunya kami merenungkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, biar firman-Mu menjadi suluh dan terang bagi jalan kami menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluaran 27 ayat 1 sampai ke 21. Mari kita baca Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan. Haruslah engkau membuat mezbah dari kayu penaga, 5 hasta panjangnya dan 5 hasta lebarnya, sehingga mezbah itu 4 persegi, tetapi 3 hasta tingginya. Haruslah engkau membuat tanduk-tanduknya pada keempat sudutnya. Tanduk-tanduknya itu haruslah seiras dengan mezbah itu, dan haruslah engkau menyalutnya dengan tembaga. Juga harus engkau membuat kuali-kuali tempat menaruh abunya, dan sodok-sodoknya, dan bokor-bokor penyiramannya, garpu-garpunya, dan pembara-pembaraannya. Semua perkakas itu harus kau buat dari tembaga. Haruslah engkau membuat untuk itu kisi-kisi, yakni jala-jala tembaga. Dan pada jala-jala itu haruslah kau buat 4 gelang tembaga pada keempat ujungnya. Haruslah engkau memasang jala-jala itu di bawah jalur mezbah itu, mulai dari sebelah bawah sehingga jala-jala itu sampai setengah tinggi mezbah itu. Haruslah engkau membuat kayu-kayu pengusung untuk mezbah itu, kayu-kayu pengusung dari kayu penaga, dan menyalutnya dengan tembaga. Kayu-kayu pengusungnya itu haruslah dimasukkan ke dalam gelang-gelang itu, dan kayu-kayu pengusung itu haruslah ada pada kedua rusuk mezbah itu waktu mezbah itu diangkut. Mezbah itu harus kau buat berongga dan dari papan, seperti yang ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Demikianlah harus dibuat mezbah itu. Haruslah engkau membuat pelataran kemah suci. Untuk pelataran itu pada sebelah selatan harus dibuat layar dari lenan halus yang dipintal benangnya 100 hasta panjangnya pada sisi yang satu itu. Tiang-tiangnya harus ada 20, dan alas tiang itu harus 20 dari tembaga, tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya harus dari perak. Demikianlah juga pada sebelah utara, pada panjangnya haruslah ada layar yang 100 hasta panjangnya. Tiang-tiangnya harus ada 20, dan alas-alas tiang itu harus 20 dari tembaga. Tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya harus dari perak. Dan pada lebar pelataran itu pada sebelah barat harus ada layar yang 50 hasta dengan 10 tiangnya dan 10 alas tiang itu. Lebar pelataran itu, yaitu bagian muka pada sebelah timur, harus 50 hasta, yakni 15 hasta layar untuk sisi yang satu di samping pintu gerbang itu, dan 3 tiangnya, dan 3 alas tiang itu. Dan juga untuk sisi yang kedua di samping pintu gerbang itu 15 hasta layar
dengan 3 tiangnya dan 3 alas tiangnya itu. Tetapi untuk pintu gerbang pelataran itu tirai 20 hasta dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmisi dan dari lenan halus yang dipintal benangnya, tenunannya yang berwarna-warna dengan 4 tiangnya dan 4 alas tiang itu. Segala tiang yang mengelilingi pelataran itu haruslah dihubungkan dengan penyambung-penyambung perak, dan kaitan-kaitannya harus dari perak dan alas-alasnya dari tembaga. Panjang pelataran itu harus 100 hasta, lebarnya 50 hasta dan tingginya 5 hasta dari lenan halus yang dipintal benangnya, dan alas-alasnya harus dari tembaga. Adapun segala perabot untuk seluruh perlengkapan kemah suci dan juga segala patoknya dan segala patok pelataran, semuanya harus dari tembaga. Haruslah kau perintahkan kepada orang-orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu, supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala. Di dalam kemah pertemuan, di depan tabir yang menutup tabut hukum, haruslah Harun dan anak-anaknya mengaturnya dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel turun-temurun. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini masih berbicara tentang pembangunan kemah suci. Kali ini Musa diperintahkan untuk membuat mezbah atau altar berbentuk 4 persegi yang bertanduk, yaitu mezbah kurban bakaran. Seluruh perkakasnya, yaitu wali, sodok, bokor, penyiraman, garpu, dan perbaraan, semuanya terbuat dari tembaga. Di atas mezbah inilah semua kurban dipersembahkan kepada Allah. Pada bagian luar kemah suci dibangunlah pelataran, yaitu pagar membatasi kemah suci ini dengan ruang luar. Pada sisi selatan, utara, dan pintu masuk ke pelataran terdapat tirai-tirai lenan halus. Warnanya sama dengan bagian dalam kemah suci. Tiang-tiang penyangga terbuat dari tembaga. Di pelataran inilah orang Israel menyerahkan semua kurban-kurban dengan perantaraan para imam. Karena hanya imamlah yang dapat memasuki ruang kudus, dan hanya imam besar yang boleh masuk ruang maha kudus, itu pun setahun sekali. Untuk setiap harinya, para imam bertugas menyalakan lampu di dalam ruang kudus setiap sore hingga pagi, sehingga selalu ada cahaya di dalam ruangan itu. Dan setiap minggu, khususnya di hari Sabat, imam mengganti roti sajian. Bapak Ibu, mezbah korban bakaran terletak di pelataran, di luar ruang kudus, juga ruang maha kudus. Namun bukan berarti fungsinya kecil, karena justru di pelataran inilah para imam menerima pengakuan dosa umat Allah dan membawa kurban-kurban yang akan dipersembahkan sebagai kurban penghapus dosa, memohonkan pengampunan dosa atas umatnya. Bapak Ibu, sejatinya manusia tidak memiliki fasilitas dan kesempatan untuk menghampiri Allah. Karena manusia kodrati, sedangkan Allah adikodrati. Tidak terjangkau, apalagi keberadaan manusia yang berdosa. Tetapi syukur kepada Allah, karena anugerahnya, Allah sendiri yang merancang kemah suci dan yang menyediakan semua perkakasnya. Ia juga memperlengkapi para imam, sehingga memungkinkan umat Allah
mendapat pengampunan dosa dari Allah. Sekarang kita tidak datang ke rumah Tuhan dengan membawa kambing domba korban. Karena kematian Yesus Kristus di kayu salib menggantikan segala macam korban dengan korban yang sempurna, yaitu dirinya. Tuhan yang menjadi manusia untuk mengorbankan dirinya supaya setiap kita yang percaya kepadanya peroleh pengampunan. Sekali lagi kita harus bersyukur, bahkan syukur yang besar atas semua karya Allah dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dan kita juga wajib menghargai karya keselamatan yang telah dikerjakannya. Yesus kerjakan melalui kematian dan kebangkitannya. Kita bisa mengekspresikan rasa syukur kita dengan berbakti setia kepadanya, dengan sungguh-sungguh dan penuh kasih kepada Tuhan. Inilah berita firman hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu, rahmat-Mu. Kami bangun dalam keadaan sehat. Ini artinya anugerah Tuhan, kesempatan kami memuliakan Tuhan melalui ibadah kami sepanjang hari ini. Hidup kami adalah ibadah. Kami mau hidup bagi kemuliaan nama-Mu. Kami mau hidup untuk memuliakan Tuhan. Bimbinglah sepanjang langkah hidup umat-Mu berjalan bersama-Mu. Berkati tangan kami supaya apa yang kami kerjakan menjadi berkat, menghasilkan yang terbaik, untuk kerajaan Allah diluaskan, untuk nama Tuhan dimuliakan, untuk kesaksian yang indah bagi bumi ini. Kerajaan Allah nyata di bumi seperti di surga melalui kehidupan umat-Mu. Demikian kami menyerahkan sekali lagi sepanjang hari ini kehidupan kami dalam pimpinan-Mu. Jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan apapun, orang jahat, kuasa jahat. Tangan Tuhan menyertai. Sepanjang hari ini kami bekerja memuliakan Tuhan. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu, sehingga tidak ada yang berkekurangan. Bahkan janji kelimpahan digenapi atas usaha pekerjaan umat Tuhan. Berkarya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.